Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Kelas 9 di mana saja berada. Madrasah Sanawiyah 6 Kota Padang. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa menjaga kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, para guru kita, ustaz-ustaz kita, dan semua orang lah yang telah berjasa kepada kita hingga hari ini. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah curahkan kasih sayangnya senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat, keluarga, serta sampai kepada kita pengikut Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baik Anda sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari tentang fikih ya. Nah, kita akan masuk kepada bab 2, yaitu tentang jual beli. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah singgung sedikit tentang jual beli. Nah, sebelum kita lanjutkan pada hari ini kepada rukun jual beli, maka saya mengajak Anda sekalian untuk bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Sudah saya siapkan salawatnya, yaitu salawat asli jalimin bizalimin. Saya akan putarkan. Semuanya diikuti ya, ada teksnya yang telah mengiring kita. Jadi tinggal diikuti saja supaya semuanya Anda semua nanti pandai bersalawat atau paham satu persatu salawat, dan nanti bergantilah hobi lagu itu menjadi hobi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala
وصحبه أجمعين. Oke, Nanda sekalian, kita kembali ke materinya. Mana materinya ya? Baik, ini juga tadi sempat saya screenshot ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Baik, yang ketiga adalah setelah kemarin kita belajar tentang hukum, kemudian juga tentang khiyar, kita singgung kemarin sedikit. Nah, pada pagi hari ini kita bicara tentang rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga ada nilai tukar pengganti uangnya, pengganti barangnya maksudnya. Nah, yang keempat adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, atau yang dalam istilah agama kita itu disebut dengan sigot untuk kabul. Karena ada sekalian, kalaulah penjualnya ada, kalaulah pembelinya ada tapi penjual tidak ada, maka perdagangan tidak sah, tidak menjadi sah. Apa contohnya? Ananda misalnya pergi ke pasar, kemudian Ananda lihat satu buah toko atau satu buah los gitu, penjualan, ditinggal oleh penjualnya, misalnya ke toilet kah atau kemana sebentar. Nah, sementara Ananda mau beli, bisa nggak beli itu? Nah, itu nggak bisa. Dia mau diambil aja barangnya, walaupun Anda tahu harganya gitu. Harganya tahu nih Rp5.000 nih satu buah katakanlah satu buah sabun gitu, atau satu buah barang gitu. Nah, maka kemudian Anda letakkan uang sana Rp5.000. Nah, ini tidak menjadi sah. Sebab apa? Tidak memenuhi rukun jual beli. Itu tidak ada ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Itu sigat kabulnya. Nah, namun demikian ada perbedaan pendapat tentang ada pemahaman tentang bagaimana dengan mesin penjual minum. Nah, yang di bandara itu misalnya, atau yang di tempat-tempat umum, mesin penjual minum, kemudian di sana penjual tidak ada, yang ada hanya mesin. Nah, itu gimana dengan hukumnya? Nah, kalau tentang mesin penjual minuman itu, maka diperbolehkan adanya transaksi karena dianggap mesin tersebut sudah mencukupi sigot atau mencukupi daripada ucapan serah terima penjual pembeli, karena diyakini bahwa si penjual sah dengan rela meletakkan barangnya di sana dan rela barangnya diambil orang lain dengan syarat menggantikan dengan sejumlah uang yang telah ditentukan olehnya. Nah, dan pembeli tidak akan bisa mengambil minuman tersebut atau makanan tersebut tanpa memasukkan uang yang sejumlah yang sudah ditentukan. Nah, karena mesin tersebut sudah diprogram untuk baru bisa mengeluarkan minuman bila bila pembelinya itu memasukkan uang yang sudah ditentukan. Nah, begitu. Maka dengan adanya kaidah, kembali kepada kaidah asalnya, yaitu keinginan atau kerelaan si penjual melepaskan barang dagangannya, kemudian dibeli oleh orang lain, dan mesin tersebut memudahkan menggantikan kehadirannya di sana, maka sebagian ulama fikih menyepakati bahwa penjual beli seperti ini sah dan boleh dilaksanakan. Nah, yang keempat, kita masuk kepada syarat jual beli. Syarat jual beli itu yang pertama adalah ada syarat penjual dan pembeli, yang kedua ada syarat barang yang diperjualbelikan. Kalau syaratnya penjual dan pembelinya, yang pertama, kedua belah pihak harus sudah balik. Maksudnya ada penjual, baik penjual maupun pembeli sudah balik, sudah dewasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belajar belanja atau belanja ke sebelah tetangganya, kemudian beli makanan, bu beli minuman gitu atau makanan. Nah, makanan ringan. Bila anak tersebut
belanja makanan sesuai dengan usianya, dan itu dimaksudkan untuk mengajarkan anak tersebut oleh orang tuanya untuk pandai berbicara dengan orang lain atau pandai bermuamalah dengan orang lain, kayak ini boleh. Nah, yang kedua adalah kedua-duanya berakal sehat. Orang gila atau orang bodoh tidak mengetahui itu kan, tidak sah melakukan jual beli. Anda datang ke orang gila terus beli dia punya baju atau dia punya pas, nggak bisa. Yang ketiga, bukan pemboros. Orang tersebut tidak suka membazirkan barang, karena dia beli, udah tahu kita tuh barang dibeli. Misalnya nih, Anda sebagai penjual, udah tahu seorang datang beli barang Anda, itu dibuang-buangnya aja, atau untuk dibelikan minuman, kemudian dia karena kelebihan uang nih, nah kan kelebihan uang ceritanya, dia minum sedikit, itu yang lainnya dibuang-buang aja. Atau minum beli dia 1 kotak minuman, yang diminumnya cuma 1, yang 20, yang 12 lagi, yang 11 lagi bila tak sembarangan. Kalau sudah disedekahkan orang lain lain cerita, tapi ini dimubazirkan, dibuang-buang, dikasih sama apa namanya, dibuang-buang di parit, diselokan di jalan. Nah, itu mau minum. Nah, kalau seorang ini dia adalah pemboros, maka syarat jual beli ini tidak terpenuhi juga. Yang keempat, bukan paksaan, ini atas kehendak sendiri. Orang pembeli ataupun penjual kalau di bawah tekanan menjual atau membeli sesuatu barang, maka ini tidak boleh, karena bertentangan dengan petunjuk oleh Nabi SAW. Apa sebab Nabi meriwayatkan hadisnya? Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai' antara sungguhnya jual beli itu apabila dilakukan ialah atas dasar suka sama suka. Jadi misalnya nih, Anda berada di satu buah tempat, kemudian Anda punya satu kebun durian gitu misalnya, pohon durian. Nah, pohon duriannya kemudian tiba-tiba datang orang maksa pakai senjata tajam, jual ya duriannya nih, semua nih saya beli 200.000 nih, semuanya 200.000. Itu kan paksaan. Itu jual belinya tidaklah menjadi baik dan tidaklah sah dan tidaklah memenuhi syarat melakukan jual beli. Nah, yang kedua bagiannya adalah barang yang diperjualbelikan. Kalau barang yang diperjualbelikan itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah suci. Barang yang tidak suci atau najis, khamar, babi atau kotoran bangkai dan seterusnya tidak sah untuk diperjualbelikan. Hukumnya adalah haram. Yang kedua, bermanfaat untuk semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan dan bermanfaat dan tidak melanggar norma-norma, seperti untuk dikonsumsi dan digunakan sebagai alat dan sebagainya. Maka semua barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali dan kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Apa contohnya? Minuman keras, nyamuk, lalat, kecoak dan sebagainya. Yang ketiga, milik sendiri. Kalau kalian menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang, kan tidak sah. Bolehkah menjual barang titipan atau barang yang dititipkan oleh orang lain untuk dijual? Nah, itu boleh. Tapi yang barang titipan yang di sini yang dimaksud tidak sah dijual adalah misalnya nih, sepupu kalian bilang pada Anda, saya mau pergi dulu ya, mau pulang kampung dulu nih, titip ya satu pasang sepatu misalnya. Begitu dia pergi dan jual tuh sepatu. Jadi kalau kalian pemilik warung, kemudian ada orang lain yang menitipkan makanan atau barang lain yang dijualkan, itu boleh dijual. Walaupun bukan Anda pemiliknya, walaupun bukan milik sendiri, tapi milik orang lain yang disepakati untuk dijualkan, itu lain. Itu namanya nanti konsinyasi. Itu nanti namanya berbicara tentang kerjasama penjualan. Itu beda. Yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan
dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya setiap barang yang setelah dibeli atau yang sudah dibeli itu sudah boleh dibawanya, sudah boleh dibawa oleh pembeli. Nggak boleh barang yang belum ditangkap atau yang burung merpatinya yang masih terbang belum balik menangkapnya, walaupun milik dia masih peliharaan, atau jual ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya, itu nggak boleh diperjualbelikan karena belum jelas. Islam itu menghendaki kejelasan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda melalui hadis riwayat Ahmad ini, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW. Ingat, kalau kata qala, kalau untuk Nabi Muhammad itu bermakna sabda. Kalau untuk Allah dalam Quran ada qala Rabb wa qala Allah Ta'ala, itu bermakna firman. Kalau bagi manusia contohnya misalnya waqala Imran, dan berkata Imran, itu berkata. Kalau begini Muhammad bersabda, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la tastaru, tidaklah kamu, la tastaru samaka, tidaklah kalian sekalian fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kalian kamu sekalian membeli ikan yang masih di dalam air, fil ma'i, jadi yang masih berada dalam air. Apa sebabnya? Karena fa innahu, maka sesungguhnya gharar, masih ada kebelum jelasan, keraguan-raguan, tipu muslihat. Yang pemilik kolam bilang, tuh Pak, saya jual tuh satu kolam, ikannya ada 50 kilo tuh Pak di dalamnya. Bayar. Rupanya pas ditangkap cuma ada 35 kilo atau 15 kilo. Nah, itu kan ketidakjelasan. Maka jual beli seperti ini tidak sah atau tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Yang kelima adalah jelas. Nah, ini yang kita bahas tadi juga berkenaan dengan yang nomor 4, barang yang diperjualbelikan dapat dikuasai oleh pembeli dan sebagainya. Dan yang kelima adalah jelas. Dapat dilihat dan diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran, timbangannya, jenis, sifat, maupun harganya. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Anbai'in nikah, tentang jual beli lempar melempar, mengundi nasib. Wa anbai'in gharar, dan tentang jual beli yang gharar, ada tipu muslihat, masih samar-samar, belum jelas, masih abu-abu, belum tahu hitam atau putih. Maka jual beli seperti ini adalah tidak diperkenankan atau tidak memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan. Ada berapa tadi? 5. Kita ingat lagi, suci, bermanfaat, milik sendiri, barang yang diperjualbelikan dapat dikuasai, dan jelas. Tidak boleh barang yang masih ada keraguan-raguan. Kalau syarat penjual dan pembeli ada berapa tadi? Ada 4. Kedua belah pihak harus saling sudah balik, keduanya berakal sehat, bukan pemboros, bukan paksa. Baik anak-anak sekalian, alat untuk tukar menukar. Kalau alat untuk tukar menukar itu, maka pada umumnya kita mengakui bahwa alat tukar menukar itu yang berlaku di masyarakat adalah yang disebabkan beberapa hal. Yang pertama, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak, maka jumlahnya benar. Lalu kita membeli satu buah botol aqua, nggak mungkin kita nggak sepakati dulu harganya. Pasti kita tanya dulu, harganya berapa Bu? 5.000. Nah, baru tambah 5.000. Ini 2, nilai kesepakatan itu dapat disahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Kemudian itu uangnya diserahkan secara langsung. Bagaimana dengan uang hutang, dengan pembelian hutang? Nah, itu beda. Itu nanti masuk ke dalam bab hutang piutang. Kalau jual belinya uangnya ada, barangnya belum ada,
Nah, itu juga nggak boleh. Itu juga tidak memenuhi dasar nih tukar menukar secara langsung. Jadi barang itu harus pastilah secara langsung. Kalau dia si pembeli, nah kehabisan barangnya, kemudian dia titip uang, ini Pak, saya titip ya untuk besok pagi. Nah, itu artinya beda. Itu belum jual beli, tapi baru berupa titipan. Kapan terjadi jual beli? Apabila barangnya sudah sah diterima oleh pembeli dan duitnya baru diserahkan oleh pembeli. Jadi uang titipannya gimana? Ya uang titipannya disepakati bahwa uang titipan itu diserahkan atau menjadi haknya pembeli penjual ketika barangnya telah sampai dan telah terima dengan pesanan tidak ada yang berubah. Itu namanya kemudahan. Nah, yang C, apabila jual beli dilakukan secara barter. Barter ini adalah jual beli barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Anda punya barang, Anda punya barang, punya aqua, kemudian temannya sebelahnya punya donat gitu katakanlah. Nah, donatnya saya beli ya, buahnya dengan 2 buah donat, kira-kira harganya mirip atau menyerupai atau sama, boleh. Nah, ini tidak boleh, syaratnya adalah tidak boleh barang yang diharamkan ditukar ya, aqua dengan kopi miring ya, atau dengan apa itu namanya itu minuman keras lainnya, tidak boleh, itu haram. Dan dia adanya ijab kabul. Ijab dilakukan oleh penjual, kabul dilakukan oleh pembeli barang. Jadi ijab kabul ini mestilah kata-kata penyerahan. Kalau di masyarakat kita boleh juga dalam bentuk faktur, kwitansi, nota dan sebagainya. Urusan utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Makanya gimana kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung atau ijab kabul harus diucapkan secara jelas dan nah, kerelaan ini dapat terlihat. Nah, dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dan transaksi. Maka ijab kabul ini pun harus ada. Dalam masyarakat kita tuh biasanya makasih ya bang, makasih ya kembali sama-sama. Nah, itu sudah bagian dari ijab kabul. Baik anak-anak sekalian, ada macam-macam jual beli itu yang berlaku di masyarakat kita. Nah, ini kita bahas dulu beberapa macam-macam jual beli ya. Yang pertama, macam-macam jual beli yang ditinjau dalam beberapa segi. Maka ada yang ditinjau dari segi hukumnya. Maka jual beli itu terpisah menjadi 2. Yang pertama, jual belinya sah atau jual belinya fasidah, fasidah. Nah, jual beli sah ataupun yang jual beli yang batal itu akan kita rincikan sebagai berikut. Yang pertama, jual beli terlarang, bai fasidah, atau jual beli yang batal. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Di antara jual beli terlarang pertama adalah jual beli musim hujan adalah jual beli berupa tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya, seperti jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga, atau masih belum nampak lagi barang itu, belum nampak lagi yang diperjualbelikan, udah dibeli. Takut ketinggalan orang, ini hebat nih, mangga ini adalah mangga super nih, kalau dimakan tuh sampai ke biji-bijinya lunak. Itu kata orang kan, misal tapi rupanya nggak ada. Tidak lama kemudian setelah uang diserahkan, kok gugur rupanya bunganya semuanya, atau datang angin badai puting beliung, rontok, jangankan buahnya sama batang-batang itu tumbang. Nah, makanya Islam menjaga hal ini supaya tidak ada terjadi kerugian dari satu pihak atau kedua belah pihak. Maka Nabi Muhammad SAW melarang jual beli seperti ini. Dalam hadisnya nih, kalau muttafaq alaih ini banyak hasilnya disepakati. An Ibnu Umar, dari Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, mencegah an bai'in shimar, yaitu tentang jual beli jual beli buah-buahan hatta ya bulu salah hingga nampak nyata baiknya buah itu, pantas untuk diambil dari satu buahnya.
Nah, ini juga yang dijaga oleh agama kita. Juga sangat sempurna agama kita. Nabi Muhammad mengajarkan. Nah, berikutnya adalah jual beli barang haram. Jual beli barang haram berdasarkan Al-Quran dan Hadis adalah atau ijma ulama adalah hukumnya tidak sah atau dilarang serta haram hukumnya. Jual beli haram seperti jual beli minuman keras, khamar, kotoran hewan, bangkai, darah, daging babi, berhala dan sebagainya. Lalu Pak, ada juga orang yang misalnya membeli kotoran kerbau gitu, pupuk. Kalau sudah jadi pupuk, sudah melalui proses, nah itu boleh. Sudah maksudnya sudah ada pekerjaan di dalamnya, sudah ada lelah orang di dalamnya menjaga, merawat, kemudian memastikan dia menjadi pupuk dan sebagainya. Bisa silakan aja. Tidak bolehnya tidak ada manfaat, tidak ada manfaat sama sekali. Nah, maka kotoran hewan langsung nih misalnya dibeli jual ya kotoran kerbau tuh, jadi belum tentu ada manfaatnya, masih belum bisa dimanfaatkan. Sama seperti yang tadi, belum nampak lagi buah tuh, masih bunga, itu belum boleh dibeli. Nah, itu juga jual beli barang haram masuk kepada daging babi, berhala. Ketiga, jual beli sperma hewan. Sperma hewan tidak sah karena diperjualbelikan. Karena sperma hewan tidak diketahui kadarnya, tidak dapat diterima wujudnya. Jadi kalau dikasih aja kambingnya kawin dengan kambing tetangga silahkan, tidak masalah. Tapi kalau diperjualbelikan pula, satu kali kawin ya sekian, nah itu nggak boleh, nggak boleh. Makanya haram hukumnya atau tidak masuk kepada hal-hal yang diperbolehkan dalam agama kita. Ini Rasulullah yang melarangnya, kemudian diriwayatkan oleh perawi sahih, perawi Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Kan banyak tuh, saya beli ya Pak ya, ini kalau lahir nanti anak kambingnya itu saya beli ini sekian, 200.000 biar tidak dilarang. Karena masih sama seperti pembahasan sebelumnya, Siti John, barang haram dan hewan, barang yang tidak jelas kadarnya, bentuk, entah ia lahir anak kambing 4 kaki atau tidak, entah ia sehat atau tidak, sah keguguran kami dan sebagainya. Maka mencegah terjadinya sengketa inilah dilarang jual beli seperti ini tidak sah. Yang kelima, jual beli yang belum dimiliki, barang yang belum dimiliki. Barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli pertama akan menjual kembali sebelum menerima barang itu. Sekarang ini sering terjadi nih di belanja online. Jadi misalnya Ananda jadi pedagang jual ke orang lain, Ananda beli dulu, kecuali Ananda ini ya punya hak jual ya, itu beda dengan hak jual, beda dengan apa namanya, kalau bahasa kampung kita itu ini kalau saya sampaikan dengan bahasa Padang takutnya banyak yang nggak ngerti pula ya. Tembak di atas kuda itu. Nah, kita beli barang itu, tanya tuh barang rupanya harganya 5.500, kita jual sama orang lain 8.000, padahal tuh barangnya 5.500. Karena cuma kita tahu tuh barang 5.500, kita jual sama orang lain 8.000. Kecuali Anda beli dulu, 5.500 yang Anda beli jadi punya Anda, barulah kemudian pembelinya Anda tawarkan, mau nggak beli 8.000 gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya dia barang yang memang nggak lewat dengan Anda, nggak Anda beli dulu, atau nggak baru terjadi kemudian negosiasi dan sebagainya, dan barang yang belum milik Anda, itu Anda belum berhak menjual. Tapi menjual itu kapan berhaknya? Jika Anda telah memiliki barang tersebut. Ini dia, adalah barang yang belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Nah, oke, kita lanjut. Yang keenam adalah penjual beli yang barang yang belum jelas. Gharar. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mencegah, melarang menjual buah-buahan belum tampak manfaatnya. Wujudnya belum nampak, entah ia jadi buah atau tidak, entah ia menghasilkan sekian atau tidak, maka dilarang. Sama juga seperti menjual makanan atau buahan satu pohon. Ini satu pohon dijual nih. Di kampung-kampung sering terjadi, satu pohon dijual. Ini satu pohon dijual 500.000 ya Pak. Terserahlah ambil berapa, itu nggak boleh. Jadi sisi mijon namanya, nggak boleh.
Dilarang dalam agama kita menjual buahan satu pohon. Kecuali memang sedekah sedekahkan ya, satu pohon ini untuk panti asuhan ini, silakan ambil manfaatnya, ambil buahnya, ambil juga, itu boleh. Tapi kalau dijual memanfaatkannya itu nggak boleh, goror. Makanya agama kita ini sudah sangat sempurna, melarang saja jualan saja itu masih jelas barangnya. Makanya hukumnya nanti berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan sahnya rezeki yang dia diterima dari usahanya itu. Nah, oke, anak-anak sekalian, ada berapa tadi tentang jual beli yang dilarang? Ada 6. Nih, yang pertama tentang jual beli sistem ijon, barang yang haram, sperma hewan, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, barang yang belum dimiliki, dan barang yang belum jelas. Oke, yang kedua adalah jual belinya sah tapi dilarang dalam agama. Apa itu? Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Orang lagi khutbah sholat Jumat, kemudian dia jualan nih di sekitar masjid atau di samping masjid kebetulan. Nah, itu dilarang oleh agama. Jual belinya sah, terpenuhi terpenuhi rukun dan syaratnya, tapi dia jual beli pada saat orang khutbah dan sholat Jumat. Karena ini larangannya langsung dalam Al-Quran bagi laki-laki, ya kan? Maka bagi laki-laki itu ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil disuruh kepadamu tentang salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah engkau kepada zikir Allah, mengingat Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan itu jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini dia yang pertama, yaitu jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat bagi laki-laki muslim. Jadi mama boleh, Pak. Mama kan berkedai. Jadi dia punya kedai, orang kebetulan beli rinso pada saat khutbah Jumat, mama boleh. Yang boleh itu papanya. Oke. Untuk orang yang termasuk kategori wajib melaksanakan sholat Jumat dan mengerti larangan itu dan tidak ada keadaan darurat seperti orang kelaparan dan sebagainya. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Ini orang juga dilarang. Kita dilarang buat seperti itu. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar. Jadi yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar, dan barang yang dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya selanjutnya akan dijual kembali ke pasar dengan harga setingginya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim, janganlah kamu menghambat orang pergi ke pasar. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Saya sudah mencatat hadis ini dan sudah beberapa kali mengkaji hadis ini. Termasuk dulu waktu kami ini ya, saya kuliah juga membahas ini dulu. La tatalaku rokban. Jadi orang yang, janganlah kamu menjadi, kalau dalam bahasa Arab mulaku, tatalaku itu yaitu pengepul, orang yang kalau memang pembeli pemilik barang itu pengen dia menjualnya langsung di pasar, silakan, kecuali dia memang tidak pasar jauh dari dia dan mudarat akan datang ke dia dan sebagainya, dia nanti baru dia menjualnya kepada orang-orang yang orang-orang yang mengumpulkan itu penampung. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh ini, pasar itu dimungkinkan dijual langsung oleh pemilik barang, pemilik kebun dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada orang yang langsung, Pak, saya beli ya Pak sekian, padahal itu harga masih di bawah pasar, supaya nanti dia bisa jual di pasar lebih tinggi. Nah, itu nggak boleh. Mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, ini yang dicegah oleh agama kita. Berikutnya adalah jual beli dengan niat menghimpun barang.
Ada orang yang menimbun barang, beli barang, misalnya nih, waktu hand sanitizer mau booming dulu, waktu ada corona pertama kali, itu hand sanitizernya dikumpulin semuanya, disolayan, kumpul di rumah, ada satu gudang, kemudian dibuatkan di sana hand sanitizer, pencuci tangan, semuanya dikumpulin sana, ditimbun, supaya nanti hand sanitizer hilang di pasaran, habis pasaran, kemudian atau stok sedikit, harga naik. Nah, pada saat harga naik baru dia jual. Nah, ini dilarang. Jadi Rasulullah SAW melarang hal ini. Tidak boleh, tidak ada orang yang menimbun barang itu kecuali orang yang durhaka, kata Rasulullah SAW. La yahtakiru illa khati. Jadi tidak ada orang yang menimbun barang itu kecuali orang yang durhaka. Jadi, yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan. Kalau jika Anda ataupun siapapun yang Anda ketahui sebagai pedagang terlihat seperti ia menyelipkan sesuatu, jual 1 kilo ternyata cuma 9 on dan sebagainya, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Dilarang dalam agama kita. Nggak boleh kita menjual sesuatu bilang 1 kilo, kemudian kita rupanya cuma 9 on, atau jual bensin 1 liter, rupanya dikurangin lagi tuh, akuanya ditinggi-tinggiin supaya kelihatan tinggi, banyak. Nah, bilang ini 1 botol ini atau 1 liter. Kalau 1 botol bilang 1 botol, baru sah dia. Kalau 1 liter bilang 1 liter. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Ada juga penipuan terjadi dari pembeli seperti dilarang agama. Di tengah masyarakat terjadi. Contoh yaitu jual beli mengecoh seperti penjual mangga meletakkan mangga-mangga bagus di atas, kemudian di bawahnya mangga-mangga busuk. Cabai letakkan di atas, yang bawahnya busuk. Bawang letakkan di atas yang bagus, bawahnya yang busuk. Penjual duku di atas yang bagus, bawahnya busuk. Macam-macam. Maka orang-orang yang seperti ini dilarang dan dilaknat oleh agama dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada terjadi gharar, ketidakjelasan. Nah, Nabi Muhammad SAW mencegah anbai gharar, itu dalam jual beli yang gharar, tidak ada kejelasan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Menawar orang lain di atas tawaran orang, menawar suatu barang di atas tawaran orang lain, itu haram hukumnya. Itu sama seperti khitbah. La bai'a ba'dukum ala bai'i ba'di. Jadi tidaklah ada atau tidaklah janganlah seorang menjual sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain. Jadi misalnya satu buah apalah yang paling dekat ya, satu buah minuman, katakan minumannya itu adalah aqua atau air mineral gitu. Air mineral itu diminum, air mineralnya itu dibeli oleh pembeli yang pertama. Nih saya beli ya dek, aquanya harganya Rp5.000 nih, saya bayar Rp5.000 ya pak, makasih, saya jual aquanya Rp5.000. Nggak tahu tiba-tiba kemudian ada orang datang, dek tuh minuman siapa, saya beli ya, 6.000 ya pak, tadi udah dibeli misalnya. Itu nggak boleh, nanti bisa saya belikan lagi tempat sebelahan, jangan. Kita ini jual beli di atas membeli di atas orang lain telah membeli. Jadi penjualan di atas penjualan yang sah sebelumnya, ini dilarang oleh agama. Baik Ananda, itu saja pada kesempatan hari ini tentang jual beli yang sah tapi diharamkan. Ada berapa tadi? Yang sah dia jual beli tapi diharamkan, dilarang oleh agama. Ada apa? Ada 6. Yang pertama, jual beli pada hari Jumat. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan. Kemudian jual beli menimbun barang. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan. Jual beli dengan cara mengecoh, dan jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Baik Ananda, minggu depan kita lanjutkan dengan ikhtiar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Jaga kesehatan dan
Salam untuk orang tua. Terima kasih untuk sahabat, mohon maaf segala kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.